Saatnya kita ikuti Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang terkemas dalam Warta Pagi, edisi hari ini. Dari studio program 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi. Di antaranya, jemaah calon haji Aceh Barat tiba di asrama haji. Satlantas larang sepeda listrik di jalan raya. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Hendy Berry. Kita awali berita pertama. Jemaah calon haji JCH asal Kabupaten Aceh Barat yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 4 Embarkasi Aceh BTJ 04 tiba di asrama haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya. Jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau Kloter 4 Embarkasi Aceh resmi tiba di asrama haji Banda Aceh Selasa sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan ini disambut langsung oleh panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Aceh, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Furqan SAG, menyebutkan bahwa sebanyak 174 jemaah dari Aceh Barat tiba dalam kondisi sehat dan siap mengikuti proses selanjutnya. Keadaan sehat semuanya, kemudian cek kesehatan juga sudah selesai. Sekarang jamaah kita istirahat. Kemudian besok pagi mulai dari jam 8 ada bimbingan manasik, termasuk manasik kesehatan, manasik keberangkatan. Kemudian berangkat naik pesawat berarti jam 17.40. Kloter 4 dijadwalkan bertolak ke Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 21 Mei 2025 pukul 17.40 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan maskapai Garuda bernomor penerbangan GIA 2104. Jemaah akan didampingi oleh 7 petugas haji yang terdiri dari Ketua Kloter Jamaluddin SHI, tim pembimbing ibadah haji dari Kamarlis SHI MA, tim kesehatan haji Nurse Junarlis Escape, serta 3 pendamping haji daerah, yakni Ferawati Maidar SP MSI, Haji Syafiruddin Ali SHI MH, dan Dr. Oktiva Yunarti. Guna memberikan kenyamanan maksimal, PPHI Embarkasi Aceh juga menyiapkan berbagai fasilitas khusus, terutama bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Diharapkan dengan kesiapan petugas dan kelengkapan fasilitas, seluruh jemaah dapat menjalani ibadah dengan tenang, sehat, dan memperoleh predikat haji yang mabrur. Reporter RRI Melabuh Irhamsa melaporkan. Tim kesehatan Dinkes Aceh Barat Daya lakukan pemantauan khusus 1 orang jemaah haji lansia. Berikut laporan selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pemantauan khusus terhadap kondisi kesehatan salah satu calon jemaah haji asal Kabupaten Abdiah yang bernama Munir yang berusia 94 tahun. Munir merupakan sebagai salah satu calon jemaah haji tertua dalam musim haji 2025 dari daerah tersebut. Koordinator Kesehatan Abdiah bagi pendampingan jemaah calon haji Ika Puspita mengatakan tim melakukan pemantauan secara intensif sejak beberapa minggu terakhir sebagai bentuk kesiapan dan kewaspadaan pada kondisi kesehatan lansia yang akan menjalani ibadah haji itu. Jumlah jemaah yang berangkat hari ini ada 61 orang. Sebenarnya dari Abdiah itu ada 69. Yang berangkat di Kloter 5 ada 61 orang. Dan yang dalam pantauan kami ada 1 orang karena kondisi umur. Tapi layak untuk berangkat atas nama Munir, umur 94 tahun. Selama ini selalu dalam pantauan tim kesehatan dan kesehatan Aceh Barat Daya, dan alhamdulillah selalu dalam pantauan kondisi baik-baik semua dan tidak ada masalah dalam kesehatan.
Selain itu juga Dinas Kesehatan telah menyiapkan tim tenaga kesehatan yang mendampingi seluruh jamaah haji Aceh Barat Daya selama proses di asrama haji di provinsi dan juga melakukan kerjasama dengan petugas kesehatan Provinsi Aceh. Dengan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah haji. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul melaporkan. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Barat menegaskan pelarangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum demi menjaga keselamatan bersama. Berikut laporan selengkapnya. Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat menegaskan pelarangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum sebagai upaya menjaga keselamatan bersama. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh yang resmi melarang sepeda listrik di seluruh jalan umum wilayah Aceh. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya jumlah kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik dalam beberapa bulan terakhir. Tercatat sebanyak 10 insiden terjadi dengan 3 diantaranya menyebabkan korban jiwa. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui Kasat Lantas Ibtu Yusrijal SE menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan teguran kepada pengendara yang masih menggunakan sepeda listrik di jalan umum. Ia menegaskan di Kota Melabuh, penggunaan sepeda listrik dilarang di jalan raya karena belum tersedia jalur khusus. Menurutnya kondisi jalan di Aceh yang padat kendaraan dan lalu lintas berkecepatan tinggi sangat berisiko bagi pengguna sepeda listrik. Apalagi jika dikendarai oleh anak-anak tanpa helm dan pengawasan orang tua. Larangan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Dalam regulasi ini dijelaskan sepeda listrik hanya boleh digunakan oleh anak usia minimal 12 tahun dengan syarat pendampingan dan perlengkapan keselamatan seperti helm dan lampu penerang. Sepeda listrik juga dilarang digunakan di jalan umum dan hanya boleh beroperasi di kawasan tertentu seperti pemukiman, taman kota, atau tempat wisata. Ibtu Yusrijal menyayangkan maraknya anak-anak yang mengendarai sepeda listrik secara sembarangan di jalan raya. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat membahayakan baik diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Meskipun belum ada sanksi pidana dalam Permenhub tersebut, pelarangan dapat dikenai tindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mulai dari teguran hingga penyitaan kendaraan. Satlantas juga menghimbau seluruh orang tua untuk lebih waspada dan tidak membiarkan anak-anak menggunakan sepeda listrik secara sembarangan. Reporter RRI Melabuh Irhamsa melaporkan. Dinas Pangan Aceh Barat terus menjaga 11 macam harga bahan pokok dengan harga terjangkau. Berikut laporan selengkapnya. Dan informasi Presiden telah ditetapkan 11 komunitas IPP. Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres nomor 125 tahun 2002 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. 11 jenis IPP bagi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, ikan, minyak goreng, gula, konsumsi daging dan apalagi telur dan daging unggas. Kami sudah bersama Bapak Dr. Hewan Kamarlis untuk memberikan statement tentang bagaimana untuk masyarakat informasi tentang pangan ini. Silakan Pak Kamarlis. Ya baik. Jadi setelah 11 komoditi yang memang dikonsumsi oleh masyarakat dikeluarkan oleh Presiden, Dinas Pangan melalui Bappenas, instruksi dari Bappenas, kita mendapatkan tugas untuk bagaimana menjaga pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen. Jadi Dinas Pangan tupoksinya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan komoditas pangan yang dibutuhkan oleh keluarga mereka untuk konsumsi di keluarga. Jadi dengan harga yang memang terjangkau, masyarakat bisa mengakses pangan dengan mudah. Jadi Dinas Pangan itu intinya menjaga distribusi pangan ke pedesaan. Jadi ada beberapa fungsi lain yang juga terkait dengan bagaimana daerah kita Aceh Barat bisa mencapai tingkat ketahanan pangan yang tinggi.
Jadi hal ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan secara internal kita, dan dalam hal ini Dinas Pertanian dengan produksi beras, padi ya, beras, kemudian sayur-sayuran, cabai merah, kemudian juga ada daging sapi dan kerbau untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ini kita harapkan memang ketersediaannya bisa diproduksi oleh kita sendiri melalui dinas-dinas teknis yang ada, seperti Dinas Peternakan dengan produksi daging sapinya, kemudian Dinas Perikanan dengan produksi ikannya, baik secara budidaya maupun dengan tangkap. Kemudian juga menjadi konsentrasi kita bagaimana konsumsi beras itu sedikit demi sedikit dikurangi, karena kita jika terlalu tinggi konsumsi beras kita dengan keadaan yang dipengaruhi oleh iklim, menyebabkan produksinya mungkin turun atau bisa jadi berlebih. Maka kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa makan bergizi itu dengan sedikit nasi. Jadi yang kita galakkan itu bagaimana makan bergizi dengan padat protein dan seimbang, sehingga dapat meningkatkan tubuh kita untuk energi bagi tubuh kita untuk bisa melaksanakan kegiatan. Apalagi seperti program pemerintah saat ini, makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu tujuannya bagaimana anak-anak itu mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk melaksanakan atau mengikuti pelajaran sekolah, sehingga diharapkan generasi muda ini di tahun 2045 bisa menjadi generasi yang handal dan berdaya saing dengan negara-negara lain. Oke. Dan pendengar, itulah keterangan dari Bapak Kadis Pangan Dr. Kamarlis, dan ini bagaimana upaya masyarakat juga untuk meningkatkan produksi. Dan ini memang kadang juga cuaca dengan begitu ekstrim, kadang-kadang peluang untuk menciptakan produksinya agak menurun juga. Dan ini harapannya bagaimana sama-sama untuk seluruh stakeholder mendukung bagaimana berjalannya pangan ini cukup untuk di daerah, sehingga kualitas untuk anak-anak, gizi kebutuhan pokok itu tersedia dengan baik, sehingga tidak ada bahan pokok yang masih diadakan masuk dari luar daerah ke Kabupaten Aceh Barat. Itu harapan kita semua dan pemerintah mengharapkan demikian. Dan sementara demikian dapat kami laporkan, reporter RRI Melabuh, Jonero Satria, laporkan dari Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat. Beralih ke berita terakhir. Pemirsa, sejumlah pohon pelindung di kawasan Kota Melabuh terlihat dipenuhi spanduk dan reklame yang dipasang menggunakan paku. Aksi ini menuai sorotan dari LSM Bumo Indatu Cedah yang telah menilai pemasangan iklan dengan cara tersebut telah merusak lingkungan dan melanggar kanun Aceh. Berikut laporan selengkapnya. Praktik pemasangan spanduk dan reklame dengan cara menempel paku ke batang pohon kembali menuai sorotan. Kali ini aksi merusak lingkungan tampak marak di kawasan Jalan Manekro hingga Simpang Kisaran, Melabuh, serta di sejumlah titik lainnya di wilayah perkotaan. Menanggapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Bumo Indatu Cedah atau BIC menyuarakan keprihatinan yang mendalam. An Muhammadi perwakilan BSI mendesak pemerintah setempat dan instansi terkait untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pemasangan iklan yang merusak pohon. Kita manfaat yang begitu banyak hari ini, kenapa harus kita paku dia, ya kan, kita bakar di pangkalnya misalnya. Kenapa tidak sama-sama kita lindungi demi kemaslahatan kita semua, ya kan? Anda kecewa atau gimana?
ya jelas sangat kecewa sebenarnya. Saya sering menyampaikan di berbagai platform media ya, karena nggak ada tempat wadah berjumpa langsung dengan DLH, Kadis DLH, sehingga saya sampaikan di berbagai ruang diskusi publik yang bersifat platform media, misalnya grup-grup Aceh Barat, ya kan, Kota Melabu. Saya sampaikan bahwa kita ini kan ada kanun hari ini, kanun nomor 3 tahun 2021, pasal 15 yang mengatur tentang itu. Tidak boleh tempat-tempat umum itu dipaku di khususnya pohon, ya kan, tidak boleh dipasangin baliho misalnya, simbol-simbol, iklan dan seterusnya. Ya harapannya ya DLH khususnya ya yang memang bergerak di bidang itu ya memberikan sosialisasi lah, membuat spanduk-spanduk sebagai preventif supaya tidak menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Bisa jadi mereka tidak tahu. Nah, ya kan? Makanya upaya seperti ini terus harus kita lakukan. Ia juga meminta aparat Satpol PP ataupun Dinas Lingkungan Hidup agar segera melakukan penertiban terhadap reklame ilegal yang dipasang di pohon. Aan juga mengingatkan pentingnya memberikan teguran kepada pelaku usaha atau pihak pemasang iklan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Peraan selain merusak jaringan hidup pohon, paku kawat juga ditancap pada dapat mengganggu pertumbuhan alami, maka menyebabkan kematian pohon dalam jangka panjang. Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Dia juga mendorong pemerintah kota untuk menyiapkan regulasi teknis dan zona khusus bagi pemasangan reklame agar tidak bersinggungan dengan upaya pelestarian ruang hijau kota. Reporter RRI Melabu Dimas Suadi melaporkan. Pendengar dan pemirsa Layar TV, sekian Warta Berita edisi hari ini, Rabu 21 Mei 2025. Saya Hendy Berry, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Warta Pagi edisi hari ini. Liputan berita aktual dan terpercaya. Produksi RRI Melabu.